Halo Halo semua. semua. Perkenalkan, nama aku Alma Zikra Syafia, absen 5. Aku Ulfatun Khairiyah, absen 35. Nama saya Mas Yokeisan, absen 3. Aku Raffi Putra Suryatna. Aku Tri Andrianto. Kami dari kelompok Perang Aceh kelas 11B. Sesuai judulnya, kami akan menceritakan Perang Aceh Belanda dalam bentuk komik digital. Perang Aceh adalah perang Kesultanan Aceh melawan Belanda yang dimulai pada tahun 1873 hingga 1915. Perang ini dimulai dengan peristiwa pada tanggal 26 Maret 1873, yaitu Belanda menyatakan perang kepada Aceh dan mulai melepaskan tembakan meriam ke daratan Aceh dari kapal perang Citadele van Antwerpen. Pada tahun 1873, Kesultanan Aceh dapat memenangkan peperangan pertama di bawah pimpinan Jan van Swesten. Pada tahun itu juga Kohler tewas tertembak pada bulan April, sedangkan Keraton Sultan jatuh pada tahun 1874. 2 tahun kemudian, Cut Nyadihen menikah dengan Teku Umar pada tahun 1880. Mereka dikaruniai anak yang bernama Cut Gambang. Setelah adanya lanjutan peperangan cara gerilya, Teku Umar melakukan sebuah taktik, yaitu berpura-pura berhubungan baik dengan Belanda. Rencana diawali dengan penyerahan diri dari Teku Umar dan pasukan Belanda. Teku Umar mau mencoba untuk mempelajari taktik Belanda. Secara perlahan dia menggantikan sebanyak mungkin orang Belanda di unit yang dia kuasai. Teku Umar, suatu kehormatan bagiku kau datang ke sini. Aku ingin menyerahkan diriku dan pasukanku. Akan kuterima dirimu dan pasukanmu dengan penuh kehormatan. Teku Umar, pergilah ke Allah, aku akan menemuimu. Belanda sangat senang karena musuh yang berbahaya mau membantu mereka, sehingga mereka memberikan Teku Umar gelar Teku Umar Johan Pahlawan dan menjadikan komandan unit pasukan Belanda dengan kekuasaan penuh. Musuhnya sangat mudah, kukira akan lebih sulit menaklukkan mereka. Benar Jenderal, kita harus membuat rakyat Aceh terbakar amarahnya. Apa maksudmu, Bloem? Kita harus membuat Teku Umar sangat terhormat di sini. Itu akan membakar amarah rakyat Aceh. Angkatlah Teku Umar sebagai komandan unit pasukan Belanda dengan kekuasaan penuh. Sungguh ide yang luar biasa. Bertemunya Cut Nyadihen dan Cut Mutia di pengungsian. Suamimu hebat, sekarang dia memimpin pasukan kita. Aku harap Belanda akan hancur. Iya, amin. Apa kau sudah tahu apa yang akan dilakukan oleh suamimu pada Belanda? Aku tidak tahu. Bagaimana kau ini Cut Nyadin? Harusnya suamimu memberitahumu. Mengapa kau terdiam? Tengku Umar pun datang. Selamat siang, Cut Mutia. Bolehkah aku meminjam Cut Din sebentar? Selamat siang Teku Umar. Aku akan pergi dulu. Silahkan berbicaralah. Kau memberitahunya? Tidak, aku harap dia tidak tahu. Bagaimanapun, dia akan tahu. Dia anak seorang petinggi dulu. Informasi apapun, pasti dia tahu. Apa kau yakin bisa bersekutu dengan Belanda? Istriku, Cut Din, rakyat tak lama lagi akan tahu apa maksud kita sebenarnya. Rencanaku sudah mendekati berhasil. Aku sudah mempelajari taktik Belanda, juga sudah mengumpulkan pasukan Aceh. Kita tinggal menunggu hari itu. Bersabarlah. Maafkan aku suamiku karena mengeluh seperti ini. Percayalah, selagi kita di jalan yang benar, Allah akan selalu ada di samping kita. Cut Mutia mendengar semua itu dari balik pengungsian. Dia tidak benar-benar pergi. Cut Mutia sangat curiga dengan ekspresi yang diberikan Cut Nyadihen ketika mereka sedang berbicara, terlebih saat Cut Nyadihen tidak menjawab pertanyaannya. Setelah mendengar Tengku Umar menjadi bagian dari Belanda, Cut Mutia murka terhadap Teku Umar dan Cut Nyadihen. Cut Mutia menganggap mereka adalah pengkhianat. Pengkhianat? Sungguh kau dan suamimu adalah pengkhianat Cut Nyadin. Cut Mutia? Kenapa? Kau kaget? Sekarang aku bertanya padamu.
Di mana rasa hormat pada suami pertamamu yang meninggal membela rakyat Aceh? Kau harus tenang dulu, Mutia. Aku sudah mendengar semuanya. Di mana sumpah yang kau ucapkan dengan mulutmu itu? Sumpah menghancurkan Belanda dengan tanganmu. Di mana Cut Nyadin? Apa aku harus menjawabnya? Cut Nyadin, dulu aku mengira kau adalah wanita Aceh yang pemberani dan tangguh. Tapi sekarang, kau bahkan terlalu rendah, sangat rendah untuk dikatakan seperti itu. Kenapa Cut Nyadin? Apa salah rakyat Aceh padamu? Pergilah, Mutia. Baik, aku akan pergi. Terima kasih Cut Nyadin. Terima kasih atas pengkhianatanmu. Keesokan harinya, Teku Umar datang menemui Jan van Swesten untuk melakukan rencana palsunya pada Belanda. Hari ini aku akan menyerang basis Aceh. Apakah kau sudah yakin dengan ucapanmu, Teku Umar? Kau sudah mempersiapkan dengan matang? Kami tak mau mendengar kekalahan. Saya sudah yakin, Jenderal. Saya tidak akan berani bertindak jika semuanya belum siap. Baiklah, lakukan penyerangan ini dengan sebaik mungkin. Teku Umar dan Cut Nyadin pergi datang membawa sebuah pasukan dan tidak pernah kembali. Mereka juga mencuri perlengkapan berat, senjata, dan amunisi Belanda. Rakyat Aceh mulai menyerang Belanda sementara Jenderal van Swesten digantikan oleh Jenderal B. van Heut. Jan van Sweeten memang tidak becus dalam hal ini. Berikan aku informasi pasukan Aceh sekarang. Pasukan Aceh terus menekan kita. Mereka sudah menyerang Kutaraja dan Meulabo. Begitu ya? Sepertinya kita perlu mengirimkan Demersose ke Aceh. Apa, Jenderal? Pasukan Demersose merupakan tentara bayaran Belanda yang mempunyai daya tempur yang dahsyat terhadap pertahanan lawan. Peristiwa ini menyebabkan kesuksesan jenderal selanjutnya karena banyak penduduk Aceh kehilangan nyawanya membuat penduduk Aceh lainnya ketakutan. Tak berhenti sampai di situ, Jenderal B. van Heut memerintahkan Blom van Moy untuk mencari informasi berharga dari rakyat Aceh yang bisa dijadikan pemata-mata bayaran. Beberapa hari kemudian, Blom van Moy mendapatkan informasi Aceh yang ia sewa kemarin. Informan itu memberitahu bahwa pada tanggal 11 Februari, Teku Umar akan melakukan penyerangan ke Meulabo. Aku harap penyerangan ini berhasil. Doakan saja. Minta pertolongan Allah agar diberi kemudahan. Itu pasti. Kau harus berhati-hati. Berjanjilah. Cut Nyadin, jagalah warga Aceh dengan baik. Rawat anak kita sehingga dia tumbuh menjadi wanita yang sepertimu kelak. Apa maksudmu berkata seperti itu? Tidak apa-apa. Ayo kita sholat dulu. Sudah waktu Isya. Belanda yang sudah mengetahui lebih dahulu rencana Teku Umar melakukan aksi pembunuhan terhadap Teku Umar dalam menyerang Meulabo. Cut Nyadin yang mengetahui kabar itu langsung bergegas lari ke kediaman Cut Nyadin. Ada apa, Mutia? Mengapa kau menangis? Aku minta maaf Cut Nyadin, tapi suamimu... Kenapa dengan suamiku? Apa yang terjadi dengannya? Teku Umar gugur tertembak peluru. Tidak, itu pasti salah. Abu saya masih hidup. Cut Gambang, sebagai perempuan Aceh, kita tidak boleh menumpahkan air mata pada orang yang sudah syahid. Cut Nyadin lalu memimpin perlawanan melawan Belanda di daerah pedalaman Meulabo bersama pasukan-pasukan kecilnya. Cut Nyadin tetap berusaha melawan Belanda meskipun fisiknya sudah lemah. Dengan usianya yang sudah tua, mata yang sudah rabun, penyakit encok juga jumlah pasukan yang berkurang membuat Panglaut melaporkan lokasi markas Cut Nyadin karena iba. Belanda pun melakukan penyerangan markas Cut Nyadin di Beutong Lisage. Mutia, bawa anakku pergi dari sini. Kumohon. Tidak, aku tak akan meninggalkanmu. Pergilah. Kumohon pergilah. Pergi. Ini untuk Aceh, Mutia. Ayo Cut Gambang. Tidak. Tidak, Ma. Cut Nyadin ditangkap. Sementara Cut Gambang berhasil melarikan diri ke hutan dan meneruskan perlawanan yang sudah dilakukan oleh ayah dan ibunya. Pada tanggal 6 November 1908, Cut Nyadin meninggal karena usia yang sudah tua.